Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Hikmah Asih, CGP Angkatan 7 Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dalam kesempatan kali ini, saya telah melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah, yaitu Bapak Subarno SPD, PLT Kepala SMP Negeri 1 Purbalingga, dan Bapak Sigit Priambodo, SPT MP, Kepala SMK Negeri 2 Purbalingga. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Hasil wawancara dengan PLT Kepala SMP Negeri 1 Purbalingga sebagai sekolah asal. Sebagai kepala sekolah, hampir setiap hari Pak Subarno menghadapi masalah. Permasalahan tersebut bisa datang dari dalam maupun luar sekolah. Salah satu contoh permasalahan yang dihadapi Bapak Subarno yaitu ada dua kegiatan yang sama pentingnya, tapi anggaran yang ada terbatas. Sehingga beliau dihadapkan pada dua opsi pilihan, yaitu memilih salah satu kegiatan antara kegiatan A atau B. Ada beberapa pertimbangan yang dilakukan Pak Subarno saat pengambilan keputusan, di antaranya skala prioritas. Hal lain yang juga diperhatikan dalam pengambilan keputusan adalah urgensi kegiatan, siapa yang terlibat, waktu pelaksanaan, dan antisipasi dampak kegiatan tersebut. Beberapa hal tersebut merupakan dilema bagi Pak Subarno untuk menentukan kegiatan mana yang harus dilakukan. Menurut Pak Subarno, hal-hal efektif dalam pengambilan keputusan adalah kolaborasi, diskusi, memberi masukan, kompromi, dan kesepakatan. Di antara hal-hal efektif tersebut, yang paling efektif menurut beliau adalah kolaborasi. Sementara itu, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan bagi beliau adalah kemampuan dalam menganalisis dampak yang akan terjadi di kemudian hari setelah keputusan itu diambil. Dalam pengambilan keputusan, Pak Subarno tidak menjadwalkan secara khusus, namun beliau melihat permasalahan yang dihadapinya. Kalau permasalahan itu sangat urgent atau penting, maka beliau langsung mengambil keputusan, tentunya dengan beberapa pertimbangan, yaitu secara intuisi yang menurut beliau yang terbaik dari timing waktu yang tepat. Faktor yang memudahkan dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh Bapak Subarno tidak berdasarkan pemikiran sendiri, namun beliau melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti wakil kepala sekolah, guru, tata usaha, dan lain-lain. Pembelajaran yang dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan yang melibatkan semua dalam keputusan, kebenaran, prioritas, kesepakatan, dan komitmen atas kesepakatan tersebut. Dalam pengambilan keputusan, seandainya permasalahan yang dihadapi terkait dengan siswa, maka dilakukan secara instruksional. Sedangkan kepada orang dewasa atau guru berupa ajakan untuk pemahaman dalam bekerja secara nyaman, sehingga tidak terjadi kesenjangan, dapat mencari solusi yang nyaman buat semuanya. Hasil wawancara dengan Kepala SMK Negeri 2 Purbalingga. Sebagai pimpinan, Pak Sigit seringkali menghadapi kasus-kasus yang memiliki banyak kesulitan, di mana beliau harus mengambil keputusan terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Beliau seringkali menghadapi kasus yang menyebabkan dilematis karena mempertentangkan hal yang benar dengan hal lain yang juga benar. Sebagai contoh,
Kasus yang beliau hadapi terkait dengan ada siswa yang pada saat tes tidak memenuhi syarat dari sisi kehadiran. Namun, ketidakhadiran siswa tersebut bukan karena membolos, akan tetapi karena sebagian waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar di kelas digunakan untuk latihan atau bimbingan dalam mengikuti perlombaan. Jadi, terjadi dilema antara presensi yang harus terpenuhi di mata pelajaran dan juga tugas siswa tersebut membawa nama baik sekolah. Solusi yang diambil, siswa tersebut diperkenankan untuk tetap mengikuti tes, tetapi dengan syarat tetap untuk melakukan kegiatan pembelajaran di luar jam pelajaran atau mendapat tambahan pelajaran dari guru. Ketika menghadapi suatu permasalahan atau kasus, Pak Sigit mengidentifikasi kasus tersebut merupakan dilema atau bujukan moral dari nilai-nilai yang ada pada permasalahan tersebut. Jika benar vs benar, maka kasus tersebut merupakan dilema etika. Namun, jika benar vs salah karena bertentangan dengan aturan yang ada, maka merupakan bujukan moral. Dalam mengambil keputusan, beliau mempertimbangkan berdasarkan prinsip hasil akhir, berdasarkan peraturan-peraturan yang harus diikuti dari pemerintah, dan berdasarkan rasa peduli seperti pertimbangan tidak pernah melakukan kesalahan, empati, atau kasihan. Prosedur penyelesaian masalah yang beliau laksanakan, pertama mengenali nilai-nilai yang ada pada kasus tersebut, dilema atau bujukan moral. Beliau juga menentukan pihak-pihak mana yang berkaitan dengan kasus tersebut, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan kasus tersebut. Setelah fakta terkumpul, dilakukan pengujian benar salah, dipilih mana yang dampak buruknya lebih sedikit. Setelah itu, dilakukan investigasi langsung pada sumber masalah. Terakhir, akan diambil keputusan yang memiliki lebih banyak kebaikan dan memiliki dampak buruk yang paling minimal. Hal yang paling efektif yaitu memilih strategi agar tidak terjadi pelanggaran kode etik dan konflik kepentingan. Tantangan yang dihadapi adalah memilih strategi yang tepat, cepat menyelesaikan masalah, namun minim resiko. Dalam penyelesaian kasus dilema etika, Pak Sigit biasanya tidak menggunakan tata kala atau jadwal, namun menyelesaikan secepatnya, didukung dengan fakta-fakta yang ada. Penyelesaiannya harus cepat, tepat, risiko rendah. Pelayanan prima adalah suatu prioritas. Faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah pengumpulan fakta dan investigasi masalah. Dengan pengumpulan fakta yang selengkap-lengkapnya dan investigasi masalah yang mendalam akan dapat menyelesaikan masalah dengan akurat dan lebih baik. Pembelajaran yang dapat beliau petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika yaitu pada intinya di dalam diri seseorang sudah tertanam prinsip-prinsip pengambilan keputusan meskipun tidak kita sadari yang akan menentukan kecenderungan seseorang untuk menerapkan prinsip dalam pengambilan keputusan sudah tertanam dari keluarga atau lingkungan. Istilah Jawanya gawan bayi. Namun, hal lain seperti juga jam terbang atau pengalaman juga menentukan kecenderungan seseorang dalam pengambilan keputusan. Refleksi wawancara dengan Kepala SMP Negeri 1 Purbalingga dan SMK Negeri 2 Purbalingga. Pengalaman wawancara dengan kepala sekolah secara formal merupakan hal baru bagi saya. Tentu ini merupakan pengalaman yang menantang bagi saya. Dalam wawancara tersebut, saya mendapati fakta bahwa seorang pemimpin seringkali menghadapi masalah. Di antara masalah tersebut, seringkali terdapat dilema etika. Dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika, kedua kepala sekolah sudah berpedoman dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan langkah-langkah pengujian, meskipun tersirat dan tidak secara lengkap dilaksanakan. Dari wawancara dua kepala sekolah tersebut, ada bersamaan dari keduanya,
yaitu dalam pengambilan keputusan harus dipertimbangkan keputusan yang cepat, tepat, dan memiliki lebih banyak kebaikan bagi semua. Hal yang sama lainnya, beliau berdua tidak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan. Jika ada permasalahan, akan diselesaikan secepatnya. Perbedaan dari kedua kepala sekolah yang saya wawancarai adalah dalam pengambilan keputusan, Pak Subarno lebih banyak berkolaborasi dengan unsur lain, sedangkan Pak Sigit mengumpulkan fakta yang sebanyak-banyaknya serta akan melakukan investigasi yang mendalam. Dari hasil wawancara, saya menyimpulkan rencana ke depan dari dua kepala sekolah yang saya wawancarai. Pak Subarno akan melibatkan semua unsur dalam keputusan, kebenaran, prioritas, kesepakatan, dan komitmen atas kesepakatan tersebut. Sedangkan Pak Sigit akan terus mengembangkan kemampuan dalam pemilihan strategi pemecahan masalah sehingga bisa memperoleh keputusan yang cepat, tepat, dan minim risiko. Disimpulkan juga bahwa efektivitas pengambilan keputusan oleh Pak Subarno jika semua pihak merasa nyaman atas keputusan yang diambil, sedangkan Pak Sigit, keputusan yang diambil dengan cepat, tepat, dan minim risiko. Setelah mempelajari modul 3.1 dan juga melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah, dalam pengambilan keputusan dilema etika, saya akan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterapkan. Pengalaman atau jam terbang, berkolaborasi, dan berbagi ilmu dengan banyak pihak akan sangat membantu saya dalam pengambilan keputusan yang terbaik. Proses pengambilan keputusan dilema etika dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian sudah saya terapkan dalam minggu ini ketika saya ikut membantu wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk menyelesaikan suatu masalah terkait dengan guru. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.